Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang-orang baik. Alhamdulillah, di Finlandia sudah memasuki musim gugur atau autumn, atau juga sering disebut fall. Dan saat ini sore hari di kota Jyväskylä suhunya mencapai 6 derajat Celcius, jadi lumayan dingin, sehingga saya menggunakan jaket. Dan di video kali ini kita akan lihat seperti apa sih tempat nyantri saya di Finlandia. Yuk kita nikmati video ini bareng-bareng, mudah-mudahan menginspirasi juga memotivasi orang-orang baik untuk bisa bersekolah ke luar negeri. Siapapun santri, dimanapun pondok pesantrennya, apapun latar belakangnya, semua bisa bersekolah tinggi sampai ke universitas-universitas kenamaan di dunia. Yuk kita lihat sama-sama video ini. Ini masih sekitar kampus. Kota ini tidak terlalu padat penduduknya, hanya 180.000 jiwa. Luasan kotanya sebesar Jakarta Selatan, lebih kurang kalau saya tidak keliru. Nanti saya cantumkan di deskripsi lebih lengkapnya. Dan ini kampusnya, dan salah satu gedung baru yang baru dibangun sebelum saya sampai di sini, namanya Ruusupuisto. Ada fakultas pendidikan dan beberapa fakultas lainnya. Seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Di dekat kampus gedung Ruusupuisto ini ada Museum Alvar Aalto. Di seberang sana juga ada kampus kita. Jadi kita lihat berikutnya. Nama gedungnya Agora. Jadi di depan sana ada namanya Museum Alvar Aalto. Ini salah seorang arsitek kenamaan di negara Finlandia. Ini jalur yang kadang-kala kita tempuh. Ini pelang namanya tidak ada khusus dan tertutupi pohonan juga. Ya, seperti inilah kota Jyväskylä. Langitnya cerah sekali. Asik. Sore hari orang pulang menggunakan sepeda, naik bus atau kendaraan pribadi. Ini nama kampus Jyväskylän yliopisto. Yliopisto dalam bahasa Finland artinya universitas. Jyväskylän itu nama kotanya. Ruusupuisto itu nama gedungnya. Puisto sendiri artinya taman. Dalam beberapa hari ke depan, kota Jyväskylä itu punya program rutin namanya Valon Kaupunki, jadi Festival of Light, di mana ada pameran hasil-hasil penelitian seputar fisika, kimia, dan lain-lain, lintas disipliner, dan banyak dihadiri oleh warga kota, termasuk para turis yang datang ke kota ini. Ini Ruusupuisto gedungnya. Saya tidak tahu apakah perlu masuk untuk sekedar tahu. Ya, inilah kampus kita. Ya, ini dalam bahasa Finnish. Ini tempat yang biasa dipakai juga untuk acara-acara, sehingga tidak perlu bikin tempat khusus. Ini ada sejarahnya.
di setiap tangga, dimulai dengan 1858 sejarah pendidikan, kemudian ada tokoh berikutnya Uno Signaeus, ini tokoh pendidikan di sini. Kemudian ada Ivaskulan Seminari sampai ke atas sana. Ya. Ada juga orang yang lagi belajar. Ini biasanya kita gunakan untuk duduk, bikin artikel, nulis, atau sudah ngobrol dengan teman-teman seangkatan. Ini nyaman sekali. Ini Rusu Puisto nama gedungnya. Ini lagi ngerjain tugas. Kemudian kita turun ke bawah. Itu ada restoran, sepertinya sudah tutup. Kita bisa makan siang di sini, ambil sendiri barangnya, dan kemudian meletakkan barang-barangnya juga sendiri setelah menyelesaikan makan dan minuman kita. Ya, seperti inilah kampus yang saya sedang tinggali saat ini di negara Finlandia, di kota Jyväskylä. Di gedung Rusu Puisto juga tersedia komputer yang bisa dipakai oleh mahasiswa, tamu atau pengunjung yang lain. Ada fasilitas fotokopi dan cetak. Ada tempat untuk menggantung jaket dan lain-lain. Dan tak lupa ada tempat untuk sampah yang sudah dipilah-pilah. Dari mulai kertas, plastik, non-plastik, dan sampah biotik. Ada 4 macam. Ya, seperti ini lah kota Jyväskylä. Selanjutnya kita keluar. Please do not push ala tuona ovia kiitos. Kiitos artinya terima kasih dalam bahasa Finlandia. Ini area untuk pameran selama festival lampu nanti, mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27. Itu ada umbul-umbul. Jadi universitas ini biasanya menyingkat dirinya JYU atau JYU, Jyväskylä University. Ini robotnya, jadi sedang disiapkan satu. Kalau tahun lalu di sini ada mobil hidrogen buatan Jepang. Mungkin akan dipamerkan kembali. Ini akan berdirikan mungkin di lampu. Ya, inilah Universitas Jyväskylä, tempat di mana saya nyantri saat ini. Robot yang satu lagi ini sudah tidur. Nah, itu tadi yang saya bilang, yang saya sampaikan, itu Museum Alvar Aalto, arsitek kenamaan dari Finlandia. Di museum itu kita bisa lihat karya-karyanya, dan sebentar lagi kita akan naik ke gedung di atas. Itu gedung yang lain, gedung Ilokivi namanya, bukan Olikivi tapi Ilokivi. Di gedung itu ada fakultas yang lain, diantaranya sosial politik, kemudian fakultasnya namanya Humaniora and Social Sciences. Ya.
Di dalamnya ada sosial politik, lain-lain. Seperti inilah penampakannya di sekitar gedung Supuisto. Alvar Aalto Museum itu di sana. Saya nggak akan ajak orang-orang ke sana. Saya akan menaiki tangga ke atas gedung yang lain. Inilah penampakan gedung Supuisto Universitas Jyväskylä dari atas, tepatnya di seberang gedung Ilokivi yang juga bagian dari Universitas Jyväskylä. Pohon-pohonnya berusia tua, sengaja dirawat dan dipertahankan. Ini sangat nyaman sekali, di mana-mana tersedia kursi duduk untuk sekedar istirahat atau bercengkrama dengan teman-teman. Gimana? Makin penasaran untuk melihat atau pengen tahu Universitas Jyväskylä dari dekat? Ini saya sambil nahan dingin. Untuk backgroundnya adalah gedung Ilokivi, Universitas Jyväskylä, Finlandia. Saya istirahat sebentar. Mari kita nikmati sekitar lingkungan sekitar kita. Jadi di sini terasa betul bagaimana mereka mempertahankan lingkungannya, karena buat mereka lingkungan itu penopang kebahagiaan manusia, sehingga sangat perlu dipertahankan dan dirawat sebaik mungkin. Pemerintah kota maupun pihak universitas itu juga menganggarkan alokasi dana khusus untuk perawatan lingkungan sekitarnya, sehingga terasa betul nyamannya. Dan hal itu pula yang kemudian membuat kampus yang sudah berdiri sejak awal abad ke-19 itu terasa amat sangat produktif. Jadi meskipun negara ini dikenal sunyi, tapi bukan berarti orang-orangnya tertidur, melainkan mereka bekerja dalam kesunyian itu dengan cita rasa yang amat sangat produktif. Itulah yang kemudian membuat saya diantaranya adalah menetapkan pilihan untuk memilih universitas ini menjadi tujuan nyantri berikutnya. Mohon doanya, mudah-mudahan proses saya nyantri di sini lancar dan tuntas sampai dengan halaman terakhir. Yuk kita lihat gedung berikutnya, orang-orang baik. Itu bus yang biasa saya gunakan untuk kampus selain bersepeda, karena di musim autumn dan winter kadangkala badan sudah kedinginan sehingga tidak terlampau siap untuk selalu bersepeda. Saya ingin tunjukkan selain apartemen seperti ini yang digunakan orang-orang Finlandia untuk tinggal, juga ada rumah-rumah. Kotitalo namanya. Jadi rumah-rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal orang-orang yang sudah berkecukupan. Bisa dibeli secara cash maupun kredit, seperti halnya di Indonesia. Ya, selanjutnya kita kembali ke area kampus. Seperti apa Universitas Jyväskylä. Jadi sore itu banyak orang di Finlandia itu jalan-jalan dengan mengajak anjingnya, menikmati sore hari minimal selama 30 menit. Kita menyeberangi jalan untuk melihat Universitas
UFA Sekolah dari dekat. Nah, nampak dari gambar ini, teman-teman, orang-orang baik adalah lapangan olahraga kita. Saya dan kawan-kawan biasanya bermain pada hari Kamis. Setiap sore itu berlangsung mulai dari awal musim panas sampai dengan akhir menjelang musim dingin atau winter. Ini gedung yang lainnya. Ini gedung Fakultas Teknik. Dan ini namanya gedung Ilukivi. Kita tidak akan ke sana. Kita akan lihat gedung yang lainnya di depan. Inilah. Ini namanya kampus Seminarin Maki. Nanti di seberang sana ada namanya gedung Agora. Jadi ada 2 kampus yang terhubung nanti dengan jembatan. Mungkin orang-orang baik yang sudah subscribe dan nonton video kami santri di Finlandia, Allah sudah paham bahwa ada jembatan yang seringkali saya gunakan untuk bersepeda dan menghubungkan 2 lokasi kampus Universitas Jyväskylä. Satu di Seminarin Maki, gedung ini, dan satu lagi di Agora. Ya, seperti inilah. Itu lapangan, ini gedungnya, lapangan tenis juga. Ini lapangan bola. Urheilu, itu artinya sport. Urheilu Halli artinya hall olahraga. Atau mungkin kalau di Indonesia kita menyebutnya gelanggang olahraga. Ya, seperti inilah kampus Universitas Jyväskylä. Inilah lapangan olahraga milik Universitas Jyväskylä. Ada area untuk lari, kemudian juga ada area untuk main bola, lapangan kecil atau lapangan besar. Selain itu juga ada lapangan basket mini yang juga bisa dinikmati oleh teman-teman. Ya, seperti inilah Universitas Jyväskylä. Ini masih belum semuanya. Nanti di atas sana ada perpustakaan, ada gedung rektorat, dan yang lain. Selain cowok, cewek pun juga bisa ikutan main bareng. Asik, seru. Universitas Jyväskylä ini menariknya itu terhubung dengan lingkungan warga sekitar, jadi tidak berjarak, sehingga semua orang itu punya akses yang sama untuk menikmati fasilitas kampus ini. Sehingga orang kampus, dalam artian mahasiswa, dosen, atau yang lain, dan orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar kampus, bahkan sekota Jyväskylä, itu mereka bisa minjam buku di Universitas Jyväskylä bebas sepanjang punya kartu anggota. Mereka bisa membaca koran sepulang kerja untuk mampir, dan itu lumrah sekali dilihat di sini. Ini lingkungan sekitar kampus kita. Itu gedung yang lain. Kita akan lihat dari depan. Ini penampakan dari belakang.
Di kampus ini sekali lagi itu berpandangan bahwa lingkungan adalah sarana penting bagi peningkatan atau pencapaian kebahagiaan manusia. Ini ada buah jenis apel, ukuran kecil, menyerupai apel, bukan apel. Ya, tempat untuk bersantai. Kalau musim panas ini ramai, orang bawa buku, duduk. Di sudut-sudut kampus sambil bawa makanan ringan. Ya, inilah lingkungan yang sehari-hari saya lewati untuk belajar atau berinteraksi dengan teman-teman baik dari Finlandia sendiri maupun dari negara yang lain. Ini seperti ruangan teater, tempat pertunjukan biasanya, musik dan lain-lain. Kemudian ada juga restoran, dalam bahasa Finlandia atau Finnish disebut dengan ravintola. Saya tunjukkan. Orang-orang baik bisa lihat sendiri, pohonannya tinggi menjulang dan kekar. Lingkungan kampusnya bisa digunakan untuk rapat. Ada orang-orang rapat di dalamnya. Nah, kita akan kembali ke depan sana. Tapi kita tidak ke sana. Ini restoran yang tadi saya maksudkan. Ini gedung Ilokivi. Kita tadi muncul dari arah sana, gedung Rusupuisto. Saya hanya ingin tunjukkan restoran saja. Jadi betul-betul nyaman. Ini bisa dipakai untuk orang belajar. Nah, itu restorannya. Jam segini sudah sepi, ada juga beberapa orang yang lagi makan. Ya, seperti inilah Universitas Jyväskylä, Finlandia. Nyaman sekali. Ini lingkungan kampusnya. Semua orang bebas mengekspresikan dirinya. Sepanjang mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Ini gedung yang biasa digunakan untuk penyelenggaraan acara-acara kampus, misalnya pembukaan tahun ajaran baru. Kebetulan tahun ini saya hadir dan menyaksikan pertunjukan musik yang menghadirkan juara Finlandia Idol. Namanya, kami menyebutnya gedung C. Ada kopi, kafenya juga ada fasilitas yang lainnya. Ya, inilah Universitas Jyväskylä di petang hari. Ini kalau musim dingin, winter, sudah penuh dengan salju. Itu gedung-gedung kampus perkuliahan. Ada gedung S, H, masing-masing ada singkatannya. Fenikum, Historia, dan lain-lain. Gedung C. Ya. Seperti inilah lingkungan kampusnya. Saya akan cantumkan berapa luasan Universitas Jyväskylä ini. Nanti di ujung sana ada perpustakaan.
Gedung di bawah itu teman-teman bisa lihat warna merah, itu adalah gedung seminari pertama yang menjadi cikal bakal Universitas Yufascula dan sampai detik ini masih dipertahankan. Itu restoran sekaligus bioskop kampus, juga bisa dimasuki oleh orang-orang di luar kampus. Ya. Berdasarkan sejarah, bangunan ini adalah cikal bakal Universitas Yufascula pada awal abad ke-19 yang digunakan oleh para guru untuk mendidik calon guru generasi berikutnya. Di rumah ini adalah rumah bersejarah yang dibiarkan utuh dan dirawat sedemikian rupa agar menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. Rumahnya, kemudian lingkungan sekitarnya seperti ini. Nah, nanti kita akan jalan ke sebelah sana. Itu kampus yang masih lama. Jadi keterangannya seperti ini. Yufasculan van Hin Rakenus. Di bangunan lama, di bangunan bersejarah yang dibiarkan sampai dengan hari ini. Nah, kita lihat tampak depannya seperti apa. Kita lihat sekilas. Nih bangunannya, tampak depan masih utuh. Tampak depan. Ini namanya bioskop tadi. Bioskop ini namanya Villa Rana. Ada restorannya juga. Ada juga tempat-tempat acara. Nah, di depan ada gerbang terbuka berwarna biru, itu seringkali dinamai Gate of Knowledge. Jadi ada guyonan mahasiswa di sini untuk memperlancar kuliah kita. Kita setidaknya pernah sekali melewati gerbang tersebut. Gate of Knowledge. Ini gedung yang lainnya. Inilah Gate of Knowledge dari dekat. Sebetulnya biasa saja. Ini gedung-gedung kampus yang lain. Kita akan masuk ke perpustakaan sebentar untuk sekedar mengetahui seperti apa perpustakaan di Universitas Yufascula, Finlandia. Setelah itu kita akan pulang, lalu jalur kota. Ya, inilah gedung utama perpustakaan Universitas Yufascula. Namanya Kirjasto Lahde. Nama gedungnya Lahde. Kirjasto sendiri itu perpustakaan artinya. Ya, ada kafe, ada kampus,
dan lain-lain. Itu ada kafe kecil, dia masih ngerjain tugas. Ada restoran juga masih buka. Ini kampus kita, gedung Seminarin Maki. Kita ke bawah untuk tahu gedung ini itu 3 tingkat. Ini koleksi buku Universitas Yuvaskula, ada filsafat, ada banyak lorong, jadi silahkan dipilih dan mudah sekali cara pinjam bukunya. Seperti inilah lebih kurang, ada literatur musik, psikologi, dan lain-lain. Tidak ada penjaganya dan semuanya bisa diproses secara digital menggunakan akses ini. Itu seperti orang itu. Ini fasilitas untuk peminjaman buku. Tinggal di scan. Ini bukan kampusnya. Ada loker untuk penyimpanan barang-barang juga. Ya, itulah lebih kurang gedung area kampus pertama di Seminarin Maki Universitas Yuvaskula. Kita lihat area sekitar kampus, termasuk ke kota. Ini di depan itu ada gedung taman sebetulnya, tapi dibuat seperti gedung pertunjukan. Ini ada umbul-umbul yang lain di Universitas Yuvaskula. Kalau musim panas bisa dipakai untuk duduk-duduk sambil ngopi di sini, sambil diletakkan kembang-kembang warna-warni. Nyaman sekali. Ada parkiran sepeda. Ini gedung Lahde, Universitas Yuvaskula. Depannya nampak ujung depan. Sebelumnya kita sudah jalan-jalan di kampus Universitas Yuvaskula di Seminarin Maki. Sekarang kita mau ajak jalan orang-orang baik ke kampus 2. Informasinya bangunannya relatif lebih baru bersama dengan gedung Rusupuisto ini. Ini parkiran sepeda. Dan kampus yang kita lalui Alvar Alon Katu. Kita ke sana. Ini jalur yang kita lewati menuju kampus 2. Kalau kita jalur itu, kita kembali ke kampus di Seminarin Maki.
Ini jalur ke gedung baru tadi, Rusu Puisto. Nah, sementara ke sini kita ke kampus Matilaniemi. Kampusnya lebih kurang menyerupai kampus-kampus di Indonesia, terutama kampus-kampus negeri seperti Universitas Indonesia di Depok yang nuansa alamnya juga sangat kuat. Di kampus 2 ini itu lokasinya di pinggir jalan besar yang menghubungkan kota Jyväskylä dengan kota-kota yang lain. Ini jalanannya. Ya, inilah orang-orang baik. Kampus 2 Universitas Jyväskylä di Matilaniemi. Salah baca. Yang betul Matilaniemi. Ini kampus, gedungnya sampai di sebelah sana. Ini gedung kelas, kemudian juga ada gedung dosen dan lain-lain. Tempat parkir sepeda. Kita kesini terlebih dahulu untuk lihat situasi kampus Matilaniemi, kampus 2 Universitas Jyväskylä. Ini ruang kelas. Ya, ini juga gedung baru di kampus Matilaniemi. Saya tidak tahu apakah buka hari libur. Ini gedung barunya, namanya kampus Agora. Nah, tulisnya di atas, kampus Agora Jyväskylän yliopisto. Ini seperti inilah kampus Jyväskylä dan lingkungan sekitarnya. Selain area ini, Universitas Jyväskylä juga memiliki area yang lain. Di sebelah sana kita jalan ke sini. Ini area kampus seluruhnya. Di depan kemudian ada hotel namanya Alba, dalam bahasa Finland atau Finnish. Hotel mereka sebut Hotelli, Alba Hotelli. Ya, seperti inilah suasana kampus Universitas Jyväskylä. Ini area kampus juga yang lain dari POV yang lain. Dan di seberang ada taman. Ini juga kampus yang berikutnya, Ulisto kampus namanya, di ujung sana. Ada 3 lokasi dihubungkan dengan jembatan. Kita nggak akan jalan ke sana. Kita cukup ambil gambar dari sini. Sudah kelihatan itu kampus Universitas Jyväskylä yang ketiga, Ulisto kampus di daerah Matilaniemi. Ya, ini ada danau
namanya Danau Uvas. Dalam bahasa Finland sebutannya menjadi Uvasjärvi. Ya, kelihatan ya kampus-kampus kita di negara Finlandia. Nah, kita bisa sambil duduk di sini nanti sore dan sambil melihat Universitas Jyväskylä. Ini hotel yang tadi saya sampaikan. Jadi digunakan untuk tamu-tamu dari luar kampus atau tamu kampus yang berasal dari Finlandia juga. Ada tunjuk, kita coba lihat area taman di kampus Matilaniemi ini seperti apa situasinya. Nah, kalau di musim panas sangat ramai. Itu ada petunjuk jalan Rakenus artinya building, Rakenus A berarti artinya gedung A. Taman kampus ini juga ada mainan untuk latihan golf. Biasanya digunakan warga sekitar juga untuk berlatih bermain golf sebelum terjun ke lapangan golf yang sesungguhnya. Ini juga area bermain skateboard versi mini, karena versi yang besar juga ada di banyak taman kota yang tersebar di setiap kecamatan. Nah, ini situasi kampus di sore hari. Taman-tamannya nyaman. Kalau musim panas banyak yang nongkrong di sini untuk menikmati matahari. Ya, lebih kurang seperti itulah orang-orang baik Universitas Jyväskylä. Mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi orang-orang baik untuk tidak lelah mengejar cita-cita agar lebih bermanfaat buat banyak orang, khususnya untuk tanah air tercinta dan lebih luas lagi untuk masyarakat global. Jaga kesehatan dan tetap semangat orang-orang baik.